Seorang mantan karyawan, dulunya kerja teman-teman ya, dan juga seorang ibu rumah tangga. Yang pasti ibu rumah tangga bukan mantan ibu rumah tangga ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mengenal 3i Network bergabung di Oktober 2016 dan saat ini sudah berposisi bronze agensi. Teman-teman semua, bronze agensi tadi penghasilannya berapa? Ya, kisaran 5-10 juta bahkan bisa lebih ya. Saya ingat ada seorang bronze agensi dulu bisa mencapai penghasilan 30 juta sebulan. Keren ya, 3i luar biasa. Nah, kita sambut seorang ibu rumah tangga dari Makassar ya, yang sudah berposisi bronze agensi. Kita dengar langsung sharingnya, ngobrol-ngobrol bareng dengan Ibu Helena Sinaga. Selamat siang menjelang sore, Ibu Helena. Selamat siang Pak Frans, selamat siang Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Salam sejahtera buat kita semua. Saya bekerja ya sebagai karyawan, sebagai sekretaris di satu bidang di bagian kerohanian. Dan saya sangat mencintai pekerjaan saya tersebut gitu ya. Tetapi ketika saya menikah, saya punya anak kecil gitu ya, yang saya percaya setiap ibu rumah tangga juga punya problem yang sama dengan saya ketika kita bekerja meninggalkan anak seharian di rumah. Walaupun kita di kantor gitu, tapi pikiran kita akan terus ke anak kita ya. Jadi itulah yang membuat saya sehingga saya mencari satu peluang gitu ya Pak Frans, bagaimana caranya supaya saya bisa tetap di rumah untuk menjaga anak saya, tetapi saya bisa berpenghasilan setiap bulan. Nah akhirnya saya mencoba beberapa bisnis multi level sebelum saya mengenal 3i ini Pak Frans, tapi posisi masih karyawan pada saat itu ya. Jadi saya sebagai karyawan bukan karena tidak betah, tetapi saya sangat betah sekali kerja di tempat saya pada waktu itu, dan akhirnya di 2016 di awal ya, di bulan Januari saya ingat sekali ada seseorang yang memposting tentang 3i di Facebook Pak Frans. Jadi saya mulai baca setiap hari postingannya gitu kan, mulai saya pelajari, tapi saya masih belum berani memutuskan karena pada waktu itu saya cerita sama suami saya tentang satu peluang yang saya baca di Facebook tersebut, dan suami saya mengatakan, aduh tidak usah ikut-ikut seperti itu, paling lagi nanti gagal seperti bisnis-bisnis sebelumnya, seperti itu kan. Jadi akhirnya saya agak mundur sedikit, tetapi lama-lama saya lihat postingan itu makin ada rasa penasaran gitu Pak Frans. Akhirnya di pertengahan 2016 saya ambil PIN BBM yang memposting itu ya dari Facebook, dan akhirnya saya chat dia, kenalan, saya di Makassar, begini-begini, saya pengen tahu lebih banyak, dan dia mencueki saya gitu kan, sampai 3 minggu kemudian baru dibalas gitu. Akhirnya saya tidak terlalu fokus lagi ke bisnis itu, dan akhirnya saya lihat setiap hari postingan di pesan BBM-nya gitu kan. Akhirnya pada Agustus 2016 saya dan suami memutuskan saya pengen ambil peluang ini, sepertinya bagus sekali. Saya sudah pelajari juga dari internet, ini adalah perusahaan yang sangat besar, dan bahkan dan ternyata ini sudah perusahaan yang lama sekali gitu. CAR ini sangat bonafit ya perusahaannya, saya pikir seperti itu. Lalu akhirnya di Oktober 2016 saya memutuskan untuk join bersama dengan ini tadi, leader saya tadi nih yang memposting di Facebook itu. Dan saya sangat berterima kasih telah memperkenalkan program ini kepada saya, Ibu Esther Simatupang, dan juga berterima kasih sekali kepada 2 mentor hebat saya, Bapak Budi Aji Pranata dan Bapak Denny Aslani, yang membimbing saya hingga ada sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini belum pernah ketemu secara langsung Pak Frans. Ya, karena pada saat itu saya melihat leader saya ini sekarang ya, Ibu Esther Simatupang, setiap hari dia konsisten untuk memposting tentang bisnis ini Pak Frans. Jadi saya pikir ini orang ini sepertinya bisa diikuti gitu. Kadang kan orang kalau memposting bisnis, kadang mungkin seminggu tidak ada, hilang gitu. Ini tiap hari saya lihat konsisten. Jadi akhirnya saya memutuskan ini yang akan saya jadi leader saya di bisnis seperti itu Pak Frans. Ya. Jadi begitu saya bergabung Pak Frans, selain saya belajar dari internet tentang peluang bisnisnya yang sangat luar biasa,
saya juga pada waktu itu diajarkan langsung bisnisnya. Jadi di bulan pertama gitu Pak Frans, saya langsung elit pada waktu itu Pak Frans. Gitu. Jadi memang saya udah niat selain saya mau berinvestasi, saya juga pengen menjalankan bisnisnya. Jadi dari bulan itu saya sudah rekrut 5 orang dan bulan depannya sudah ada bonus untuk ini ya, bayar premi 2 premi saya dan suami saya pada waktu itu Pak Frans. Itulah yang membuat saya bersemangat. Ternyata bonusnya benar-benar masuk ke rekening saya gitu kan. Itu yang membuat saya makin semangat pada waktu itu untuk menjalankan bisnisnya Pak Frans. Oke. Dan ternyata sangat luar biasa. Dan satu hal yang saya lihat dari bisnis ini, di sini kita bukan hanya sekedar untuk mencari uang seperti itu Pak Frans. Tetapi satu yang selalu saya tanamkan dalam ketika saya memberikan informasi ini kepada orang lain, bahwa ini adalah solusi buat mereka gitu. Jadi saya tidak bisa menikmatinya sendiri. Itu yang saya pegang Pak Frans. 2017 saya masih posisi leader agensi Pak Frans. Pertama memang tadi yang saya ceritakan bahwa saya punya anak gitu ya. Saya sebenarnya punya beban yang sangat berat sekali ketika saya mau berangkat, lalu anak saya titipkan ke keluarga seperti itu Pak Frans gitu. Jadi pas pertengahan tahun 2017 anak saya ini masuk TK dan suami saya juga sibuk gitu ya, bekerja di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kalau TK kan biasanya harus diantar, dijemput seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya dilema buat saya, akhirnya udah saya mau berhenti dari tempat kerja saya dan saya mau fokus di 3i. Jadi dari situ Pak Frans asal mulanya. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa saya melihat bisnis ini bukan hanya tempat saya untuk mencari uang seperti itu ya, tetapi ini adalah solusi bagi banyak orang gitu. Jadi setiap saya menginfokan tentang program ini kepada siapapun yang saya kenal, jadi saya tidak ada beban gitu seperti itu Pak Frans. Jadi walaupun mereka menolak gitu, saya akan kembali berpikir bahwa mungkin belum waktunya gitu. Jadi fokus kita jangan kepada closingnya supaya kita tidak stres gitu Pak Frans. Jadi enjoy aja. Jadi walau ditolak tetap maju seperti itu. Karena kan satu orang menolak pasti kan ada juga yang akan menerima program ini karena ini sangat luar biasa menurut saya. Iya Pak. Jadi kebanyakan tim saya memang di luar kota juga Pak Frans. Di Timika, di Medan, di Surabaya. Jadi selain saya juga offline gitu untuk presentasi, dan kebanyakan itu mitra saya itu ibu-ibu rumah tangga. Jadi yang memang nasibnya seperti saya, mungkin mereka masih karyawan seperti itu. Jadi saya masuk dengan peluang bisnis ini dan puji Tuhan ada begitu banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang sudah berpenghasilan di sini. Bahkan ada yang sudah naik posisi juga seperti itu. Jadi itu sih Pak Frans yang saya lakukan, dan tetap di media sosial ya tetap saya promosi di Facebook gitu ya. Dan bersyukur sekali yang dari bulan Juli 2020 kemarin gitu, kami mulai di-mentoring secara intensif oleh mentor-mentor kami, dan saya percaya ke depannya ketika kita benar-benar menempel ke leader aktif kita, maka itu akan membuat kita bisa membina tim kita lebih lagi Pak Frans. Itu sih yang saya lihat.